Jadi tidak bisa dibantah, teman-teman. Tidak bisa diselewengkan lagi, tidak bisa dibatalkan lagi tentang kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan diserupakanlah, dikatakan tidak matilah, pingsan saja. Ya, dia masih sampai jalan-jalan ke India, dia punya istri, dia punya anak. Bullshit, itu semua dongeng nenek tua. Tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia tercelah salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota tebas matinya. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi berkat damai sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Teman-teman, kita masih dalam suasana memperingati penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenang, mengingat kembali
bagaimana makna penyaliban tersebut. Dan ini adalah karya besar yang sudah dianugerahkan kepada kita semua, di mana melalui penyaliban Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Teman-teman, dunia tidak mengerti akan hal ini. Mereka menganggap ini adalah sebuah kebodohan. Bukankah untuk menyelamatkan umat manusia, tidak perlu repot-repot untuk mati di tiang salib? Tidak perlu repot-repot Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Cukup ampuni saja, selesai. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Pengampun, kemudian berkuasa ya untuk melakukan segala apapun, dan Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia cukup mengampuni saja, selesai. No way, teman-teman. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa, teman-teman? Karena upah dosa adalah maut. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui penghukuman. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan seharusnya manusia ini semuanya nyemplung ke neraka karena dosa-dosa mereka. Karena setetes dosa pun cukup membawa kita ke neraka. Karena sorga, tempat yang maha kudus, itu tidak bisa dihampiri oleh setetes dosa pun. Harus absolut kudus, total kudus. Itulah orang-orang yang bisa menghampiri sorga, teman-teman. Jadi tidak ada ya, dengan kondisi sebagai orang berdosa, walaupun hanya 0,01 gram dosanya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena di Alkitab jelas tertulis bahwa semua yang najis itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kali ini kita akan membahas makna penyaliban Tuhan Yesus. Teman-teman, terus stay di tempat Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, kita akan membahas hal yang sangat menarik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, tidak ada yang bisa kita ungkapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, yaitu Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu di saat kita masih berdosa. Tuhan sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada cara penyelesaian dosa. Tidak ada cara lain, teman-teman, kecuali yang ditetapkan oleh Tuhan. Satu-satunya cara adalah dosa harus dihukum. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak mau, Dia tidak tega untuk menghukum semua umat manusia ini di neraka, teman-teman. Tuhan mau tidak seorang pun yang binasa. Tuhan mau semua manusia ini diselamatkan. Tuhan mau semua manusia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Nya itulah Allah itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Dalam keadaannya sebagai manusia, bisa menggantikan kita yang manusia ini dihukumkan. Artinya, seharusnya kita yang berdosa ini dihukumkan, tetapi Tuhan menggantikan kita dihukum. Karena kalau tidak menjadi manusia, itu Tuhan tidak bisa menggantikan kita. Jadi itulah kepentingannya mengapa Allah itu menjadi manusia. Supaya Dia, manusia Allah ini, bisa menggantikan kita dihukum. Dengan cara apa? Dengan cara Dia mati di kayu salib, karena tanpa melalui kematian Dia tidak bisa masuk ke dalam maut. Allah dalam keadaannya sebagai manusia harus masuk ke dalam maut menggantikan kita yang berdosa ini. Seharusnya kita yang masuk ke dalam maut
Maut dalam pengertian di sini adalah neraka ya, teman-teman. Neraka. Jadi Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya dia bisa mati. Ya, kalau Allah tidak bisa disalibkan, tidak bisa mati. Ya, karena dia kekal sifatnya. Allah itu kekal. Jadi firman Allah itu, salah satu pribadi Allah yaitu firman itu menjadi manusia. Ya, firman Allah itu menjadi manusia dengan tujuan satu, untuk menggantikan orang berdosa dihukum, terutama mereka yang percaya kepadanya. Nah, setelah dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dia turun ke dunia yang paling bawah, yaitu neraka. Makanya ada tertulis, hai maut, di mana sengatmu? Karena setelah hari ketiga, dia bangkit sesuai dengan yang dijanjikannya. Teman-teman. Ya. Nah, yang jadi polemik adalah Alkitab mengatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setelah hari ketiga dia akan bangkit, ya. Di mana di sini ada tanda Yunus. Saya akan bacakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saya garis bawahi teman-teman bahwa 3 hari 3 malam itu adalah Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Ya, jadi 3 hari 3 malamnya dia ada di rahim bumi atau di kubur, di dalam kubur. Ya, di dalam kuburnya. Itu namanya di rahim bumi. Ya. Nah, jadi selama dia berada di tiang salib itu tidak terhitung. Karena yang dihitung 3 hari 3 malamnya adalah saat dia berada di kuburan. Ya, di sini dikatakan di rahim bumi. Dia berada di sana 3 hari 3 malam. Ya, karena ada banyak yang startnya salah, dihitung 3 hari 3 malamnya sejak dia disalibkan. Tidak. Yang dimaksud 3 hari 3 malam adalah dia berada di dalam rahim bumi atau di dalam kubur. Ya, jadi sebelum dikuburkan itu tidak dihitung. Nah, ini startnya harus benar dulu. Baru nanti ketemu penggenapannya. Karena tidak ada nubuatan kitab suci yang tidak digenapi. Kalau ternyata tidak tergenapi, berarti kita yang salah memahami firman Tuhan. Atau kita yang salah memahami ayat Alkitab. Harus ketemu nubuatan dengan penggenapannya, teman-teman. Nah, mengapa ini penting untuk dibahas? Saya membahas singkat saja, teman-teman. Ya, karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita konsisten sikap kita yang cinta kebenaran, kita mau semuanya kita pahami dengan benar. Apa yang ada di Alkitab, ya, firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab, kita harus pahami dengan benar. Itulah namanya cinta kebenaran. Ya, jadi jangan ambil gampangnya. Nggak perlulah mau hari Jumat kayak, mau hari Kamis kayak, mau hari Minggu kayak, mau hari Sabtu kayak, tidak penting. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, dia sudah mati di kayu salib untuk saya dan saya diselamatkan. Betul, itu betul. Tapi kita tidak boleh menggampangkan firman Tuhan. Semua firman Tuhan kita harus pahami dengan benar. Itulah ciri-ciri orang yang cinta kebenaran. Ya, teman-teman. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan Yesus Kristus itu matinya di hari Jumat. Ya, dikuburnya juga di hari Jumat. Maka dia gampang sekali menghitung Jumat, Sabtu, Minggu bangkit. Jadi 3 hari 3 malam katanya begitu. Saya kira ini kesimpulan yang sangat salah. Ya, kesimpulan yang sangat salah. Mengapa? Pertama, Tuhan Yesus itu waktu dia dikuburkan, ya, itu menjelang malam. Ya, menjelang malam. Nah,
Kalau dia hari Jumat, ya kita tahu bahwa hitungan waktu orang Yahudi itu dimulainya jam 18, jam 6 sore. Jam 6 sore lewat 1 menit atau lewat 0,01 menit itu ke hari Sabtu, teman-teman, bukan hari Jumat lagi. Nah, kita bisa lihat di Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga, ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Teman-teman, jadi kalau ini hari Jumat, ya, menjelang malam baru Yusuf baru datang tuh, ya, menghadap Pilatus untuk meminta mayatnya Yesus, ya kan? Nah, bayangkan ini sudah menjelang malam. Kemudian mayat itu dibawa, butuh proses dong, butuh waktu lagi dong, ya, makan waktu lagi tuh. Dibawa mayatnya, kemudian dikafani, ya kan? Nah, dikafani, kemudian dia membaringkan di dalam kuburan kan, habis dikafani dibawa lagi ke kuburan. Nah, saya kira nih semakin malam teman-teman, ya kan? Nah, mengapa hari itu menjelang malam pun itu mayat harus diturunkan dari salib? Mengapa? Karena dalam tradisi Yahudi saat Sabat, ya, itu mayat itu tidak boleh ada yang tergantung di kayu salib. Kalau orang bilang pamali, pantangannya gitu ya, tidak boleh ada yang tergantung. Jadi semua harus diturun-turunin. Nah, makanya waktu sebelum diturunkan itu kan kaki daripada orang-orang yang disalibkan, ya, bukan Tuhan Yesus aja, ada beberapa, ya, di kiri di kanannya juga ada yang disalibkan, dua penjahat itu dipatahkan kakinya. Nah, jadi untuk memastikan dia sudah mati atau belum, dipatahkanlah kakinya. Tetapi Tuhan Yesus saat itu sudah mati gitu. Jadi tidak jadi dipatahkan, tapi ditusuk lambungnya. Ya, lambungnya yang ditusuk. Akhirnya dipastikan bahwa betul-betul Yesus sudah mati. Maka saat itulah diturunkan dan diambil oleh Yusuf dari Arimatea ini, teman-teman. Nah, bayangkan diambil dari tiang salib, kemudian dibawa ke tempat lain pastinya kan dikafani dengan kain lenan putih, ya kan, kemudian dibawa lagi ke makam, ya, dikuburkan di situ, itu pasti makan waktu lagi. Ini saja sudah menjelang malam. Nah, tentu akan lebih malam lagi. Sementara pergantian hari di waktunya orang Yahudi itu jam 18 teng. Nah, ya, jam 18 teng. Ini sudah gelap. Bukan siang hari, bukan jam 3, bukan. Iya kan? Tapi belum dikubur, masih tergantung-gantung. Di kayu salib masih tergantung. Diturunkannya itu menjelang malam. Nah, ini pasti sudah masuk ke hari berikutnya. Kalau ini hari Jumat, maka sudah masuk ke Sabtu. Bayangkan. Jam 6 hari Sabtu. Udah termasuk Sabtu kan? Sampai jam 6 lagi pada hari Minggu. Itu jam 6 peralihan, ya, peralihan dari Sabtu ke Minggu, ya. Jam 6 lagi kan, bahkan 24 jam dong. Itu cuman 1 hari berarti, ya. Sesudah hari ketiga dia bangkit. Artinya pada hari keempat itu hari Minggu, dia sudah bangkit. Nah, makanya waktu Maria Magdalena pagi-pagi sekali datang ke kuburan itu membawa rempah-rempah, itu kuburan sudah kosong. Jadi bukan pagi-pagi itu dia bangkit, tapi pagi-pagi itu kuburannya sudah kosong, ya kan? Berarti hari Minggu tidak bisa dihitung karena itu hari kebangkitannya, ya. Nah, jadi kalau hari Jumat dikatakan dia dikuburkan, itu cuma 1 hari. Ini sangat jauh dari nubuatan kitab suci, 3 hari 3 malam, ya. Nah, makanya saya
percaya hitungannya masuk, ya, hitungannya masuk sesuai dengan semua ayat-ayat di kitab suci, ya. Tidak ada ayat yang ditabrak, yaitu hari Rabu. The only sign that Jesus gave of him being the Messiah was that he would be in the grave 3 days and 3 nights. But can this be proven from Scripture and plotted on a timeline? One of the biggest problems when it comes to proving this one sign is that most of us have difficulty calculating 3 days and 3 nights from Friday evening to Sunday morning. One question is, did he actually mean 3 full days, or was he referring to parts of days and parts of nights? The Greek phrase 3 days and 3 nights in the New Testament can actually mean parts of 3 days and 3 nights. But even if we use this logic, there's still not a third night period between Friday evening and Sunday morning, and we're still left with a confusing scenario that can't be plotted on a timeline. But actually, it is possible to prove the chronology of the 3 days and 3 nights from Scripture and to plot it on a timeline, proving the one incredible sign of his messiahship. When the Jewish leaders asked for a sign of his messiahship, he told them no sign will be given except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The Old Testament Hebrew phrase he referred to literally means 3 full days and 3 full nights, or 72 hours. He also said in John 2 verse 19, he would be raised from the grave in 3 days. Mark 8:31 records after 3 days. And Luke 24:46 says he would rise from the dead the 3rd day. So assuming it was a full 72 hours, let's construct a timeline using the eyewitness events recorded in the Gospels. To start, we need to consider the fact that the Jews and the disciples of Jesus did not keep the Christian holidays we think of today. Rather, they celebrated the Passover and a festival called the Days of Unleavened Bread, cited in Luke 22, verses 1 and 7. Leviticus 23, 5 through 7 explains that the day immediately following the Passover was actually a high day, or annual Sabbath, which was different from the weekly Sabbath they observed on Saturdays. These observances began at sunset and ended at sunset the next day. So when Jesus died in 31 AD, the Passover began on a Tuesday evening, while the high day Sabbath, mentioned in John 19 verse 31, started on a Wednesday evening at sundown and ended at sunset Thursday, which means that the Friday that year actually fell between 2 Sabbaths, an annual Sabbath on Thursday and the weekly Sabbath on Saturday. Now let's look at the details and fill in the timeline. Jesus celebrated the Passover with his disciples in Luke 22, 13 through 15, which happened right after sunset Tuesday evening. Then, right after the Passover meal, they went out to the Mount of Olives where Jesus prayed 3 times while his disciples kept falling asleep. Later that night, Jesus was betrayed, arrested, and taken to the Jewish authorities. Mark 15:1 then tells us, in the morning, that is Wednesday morning, the chief priests and other Jewish leaders bound Jesus, led him away, and delivered him to Pilate. Verse 25 says at 9 a.m. that morning, the crucifixion of Jesus Christ began. Then from 12 to 3 p.m., there was darkness over the land. And finally, at the end of the darkness, we're told in Mark 15, verses 34 and 37, that Jesus cried out with a loud embalm him, as the shops would have been closed for the holy day. After purchasing the spices, Luke 23:56 says, they returned and prepared the spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath according to the commandment. Instead, this time it was the weekly Sabbath, which began at sundown Friday evening and ended at sunset Saturday evening. So as the sun was going down Friday evening to begin the weekly Sabbath, it had already been 2 full days and 2 full nights. However, it wasn't until Sunday morning that they would go back to embalm the body of Jesus, as the Sabbath day had to pass, and then they couldn't make progress on the project at night. So ready to take care of their Savior's body, Luke 24 verse 1 shows they arrived on the first day of the week very early in the morning, having brought the spices and oils they prepared on Friday before they rested on the Sabbath. While John 20 verse 1 says Mary actually showed up while it was still dark. But at this point, it had been 1, 2, 3 days and 1, 2, 3, 4 nights since he was laid in his tomb.
So as Luke 24, 2 through 3 explains, when they showed up, they found the stone rolled away from the tomb, and when they went in, he was already gone. Going on, verses 6 and 7 record the angel saying, "He is not here, but he is risen. Remember how he spoke to you, saying, 'The Son of Man must be crucified, and the third day rise again'?" The end of the third full day was Saturday evening, just before sunset. He was put in the grave as the sun was going down Wednesday evening, before the holy day began. So the first night was Wednesday night, the first day was Thursday day, the second night was Thursday night, the second day was Friday day, the third night was Friday night, and the third day was Saturday day. Then, just before the sun went down Saturday evening, Jesus Christ was resurrected from the dead exactly 3 days and 3 nights from the time he was put in his tomb to the time he was resurrected, just as he said he would be, fulfilling the one sign of his messiahship. Being able to understand and prove the sequence of events from Scripture can strengthen our belief in Jesus Christ as the one true Messiah. Persis, ya kan? Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari, 3 malam. Harus ada siangnya, harus ada malamnya. Begitu, itu namanya 3 hari, 3 malam. Begitu, tidak boleh setengah hari, nggak ada setengah harinya. Jadi 3 hari, 3 malam, artinya 3 siangnya, 3 malamnya. Itu namanya 3 hari, 3 malam. Jadi hitungannya masuk gitu, ya. Nah, kita lihat teman-teman, ya. Kita lihat di Yohanes 19 ayat 31. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa yang dimaksud di situ adalah Sabat besar. Itu jatuh di hari Kamis setiap tanggal 15 Nisan. Ya, diperingati sebagai Sabat besar. Nah, Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, ya. Nah, jadi mayat-mayat itu tidak boleh tergantung di kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi Sabat besar teman-teman yang diperingati 1 kali 1 tahun, ya. Nah, jadi karena fakta-fakta inilah, ya, yang memenuhi penghitungan 3 hari 3 malamnya, yaitu terhitung dari hari Rabu. Nah, kemudian bukti yang lainnya adalah di mana Maria, ya, Maria Magdalena itu membeli rempah-rempah, ya, setelah hari Sabat. Jadi setelah hari Sabat besar, dia masih belanja tuh, beli rempah-rempah untuk untuk dibawa ke kuburannya Yesus, begitu. Kalau sekiranya Sabat Sabtu, ya, untuk apa lagi dia beli rempah-rempah? Untuk apa lagi dia belanja-belanja rempah-rempah? Karena hari Minggu kan sudah bangkit. Begitu, ya. Untuk apa lagi gitu? Ya kan? Nah, karena kalau hari Sabtu dia tidak mungkin belanja-belanja, karena hari Sabtu itu hari Sabat, orang tidak boleh melakukan kegiatan apapun, dia tidak mungkin belanja-belanja, teman-teman. Nah, berarti kalau dia belanja, berarti di hari Minggu. Hari Minggu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia udah melihat bagaimana, nggak mungkin lagi dia belanja-belanja, ya. Jadi nggak ketemu lagi tuh teman-teman, ya. Nah gitu, jadi berdasarkan fakta yang ada di Alkitab dipastikan, dan ini sangat paling logis, yaitu Yesus Kristus mati dan dikuburkan, ya. Dia mati pada hari Rabu, teman-teman, dan dikuburkannya setelah malam, ya, yaitu sudah masuk ke hari Kamisnya. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari 3 malam. Minggu dia bangkit, hari pertama, ya. Hari pertama dalam kalender Yahudi adalah hari Minggu. Anda boleh memilih apakah Anda tetap pada pemahaman yang sudah diwariskan secara turun-temurun yang disebut dengan Jemaat Agung, ataukah setelah mendengar kebenaran ini Anda berubah.
Ya, it's your choice. Ya, karena kalau bagi saya, orang yang mengasihi Tuhan pasti cinta kebenaran. Setelah dia tahu kebenaran, dia tidak akan ikut lagi yang tidak benar. Teman-teman, kalau bagi saya salah pemahaman terhadap ayat Alkitab, kemudian saya tahu yang benar, sangat mudah bagi saya untuk bergeser. Pasti saya akan ikut yang benar. Mengapa? Karena lebih dari itu sudah saya lakukan. Ya. Saya bukan hanya bergeser. Saya pernah bilang, saya menyeberangi lautan. Ya, menyeberang, teman-teman. Menyeberangi lautan yang begitu luasnya. Dari Muslim menjadi Kristen. Ya, itu bukan bergeser, teman-teman. Itu betul-betul berenang menyeberangi lautan dengan segala macam resikonya. Ya, dan saya siap untuk bayar harga, teman-teman. Nah, apalagi hanya sedikit bergeser, ya. Dari yang kurang benar, tidak benar pemahamannya menjadi benar. Itu cuman gampang banget, ya kan? Kalau bagi saya gampang sekali. Dan harga yang harus dibayar mungkin tidak semahal yang saya bayar sebelumnya, begitu ya. Tidak perlu dicaci maki, disumpah-sumpahin orang sejagat raya, teman-teman ya. Ya kan? Bergeser sedikit. Tapi itu pilihan Anda. Itu pilihan Anda, ya. Saya hanya berkewajiban untuk memberitakan apa yang benar, teman-teman. Kita tahu bahwa anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti ingin melakukan sesuatu setepat-tepatnya, ya. Ingin melakukan sesuatu setepat-tepatnya. Gitu. Seperti saya bilang tadi, ada yang tidak peduli, cuek-cuek aja. Yang penting saya sudah percaya Yesus. Mau hari Minggu, mau hari Jumat, mau hari Rabu, terserah, ya kan? Nah, tapi ada juga orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dia ingin, ya, melakukan segala sesuatunya setepat-tepatnya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mematuhi firman Tuhan dengan setepat-tepatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat 5-8 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Allah yang begitu perkasa, yang maha besar, yang maha segalanya, rela, teman-teman, ya, menjadi manusia. Rela menjadi manusia dan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia setia dengan janjinya sampai dia mati di kayu salib. Karena janji keselamatan melalui penebusan itu sudah dijanjikan jauh-jauh hari, tepat setelah Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan sudah menjanjikan akan mengirim juru selamat. Teman-teman, ya. Nah, Tuhan sudah merendahkan dirinya bagi kita. Bagi kita yang masih berdosa. Ya. Karena apa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia ini supaya bebas dari hukuman dosa, kecuali dengan penebusan. Sekiranya ada cara lain, maka Tuhan tidak perlu datang menjadi manusia, tidak perlu
mati di kayu salib, tidak perlu turun ke dalam maut. Teman-teman, kalau ada cara lain, tapi berhubung tidak ada cara lain, maka ini harus dilakukan. Memang bagi dunia ini sebuah kebodohan. Bagi dunia ini sesuatu yang aneh begitu. Ya, mengapa Tuhan repot-repot menjadi manusia? Repot-repot disalibkan dan turun ke dalam maut. Apakah tidak cukup hanya dimaafkan, selesai? Tidak, teman-teman. Ya, justru hukum inilah juga yang diadopsi oleh hukum dunia ini. Ketika seseorang melanggar hukum, itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tidak bisa diselesaikan dengan amal. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan berbuat sesuatu kebajikan. Tidak bisa. Misalnya ada seseorang membunuh, dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Lalu si pembunuh ini berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya tidak usahlah dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Saya cukup membersihkan mobil Pak Hakim, mencuci mobil Pak Hakim seumur hidup saya." Bisakah demikian? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Sama, ya. Orang yang sudah membunuh dijatuhi hukuman sesuai pasal yang berlaku, kemudian dia harus menjalankan hukuman tersebut selama 20 tahun. Tidak bisa, teman-teman. Dia ganti dengan berbuat baik kepada hakim, tidak bisa. Begitupun dengan hukum Allah. Semua orang yang berdosa melanggar hukum Allah harus dihukum di neraka. Nah, ya. Nah, kita lihat Tuhan begitu punya keinginan besar, ya. Begitu besar kasihnya terhadap kita. Begitu besar keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang manusia itu sendiri, ya, yang tidak tahu diri, teman-teman, malah menolak kasih anugerah Tuhan. Dia merasa dengan caranya sendiri dia bisa selamat dari api neraka. Dia tidak mau pakai cara Tuhan. Dia cari cara yang lain-lain, ya. Dia cari cara yang menurut dia bisa sampai ke sorga. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena satu-satunya cara orang bisa ke sorga hanyalah dosa harus diselesaikan melalui penghukuman oleh juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Allah yang sudah menjadi manusia. Tidak ada kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang kudus. Tidak ada. Teman-teman, pasti semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Penyaliban Sang Juru Selamat, Mesias, itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Ya, sudah dinubuatkan, teman-teman. Kita bisa melihat di Yesaya 53 ayat 5. Di situ tertulis, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Sembuh itu di sini dari penyakit dosa, ya teman-teman, bukan sembuh dari penyakit fisik, ya kan? Bukan, ya. Jadi sembuh dari penyakit dosa. Jelas bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan, dia tertikam, lambungnya ditikam, teman-teman, ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan, teman-teman, 700 tahun sebelum digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi tidak bisa dibantah, teman-teman. Tidak bisa diselewengkan lagi, tidak bisa dibatalkan lagi tentang kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan diserupakanlah
dikatakan tidak matilah, pingsan saja. Ya, dia masih sampai jalan-jalan ke India, dia punya istri, dia punya anak. Bullshit, itu semua dongeng nenek tua. Ya, jangan dipercaya. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan dan digenapi secara akurat. Saksinya banyak. Ya, saksinya pemuka Yahudi, tentara Romawi, murid-murid, para rasul. Banyak sekali saksinya. 600-an tahun kemudian membuat versi lain. Itu jelas-jelas dusta besar. Ya, dusta yang nyata. Karena tidak bisa lagi dibantah. Karena sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Dan fakta sejarah tidak bisa diubah. Apa makna dari penyaliban ini bagi kita? Apa yang harus kita pahami? Ya, apa hubungannya dengan kita? Penyaliban Yesus Kristus, apa manfaatnya bagi kita? Teman-teman, kita akan lihat Roma 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, luar biasa. Begitu besar kasih anugerah Tuhan, teman-teman. Kita yang berdosa ini, yang hidup sekarang adalah manusia baru kita, teman-teman. Manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama Kristus. Kita yang sekarang adalah manusia baru, teman-teman, yang diperbaharui secara roh, yang hidup di dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita. Jadi, inilah karya besar Allah bagi manusia. Ya. Jadi kita harus memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan tetapi sekarang kita hidup dalam Kristus. Jadi hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan, teman-teman. Ini sebuah karya yang luar biasa, ya. Dan sayang sekali kalau banyak orang di luar sana menolak, teman-teman, ya, menolak. Dia justru lebih memilih berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk bebas dari dosa dan penghukuman dosa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, hanya melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang telah mati dan bangkit bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Dan sekarang kita hidup bagi Dia, yaitu dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, teman-teman, ya. Tapi memang faktanya tidak bisa kita hindari, ya teman-teman, ya, bahwa penyaliban Kristus itu menjadi polemik, ya, bagi orang Yahudi, ya, kemudian bagi orang-orang yang non-Yahudi. Nah, kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan, teman-teman. Sebenarnya Allah itu memanggil semua orang untuk datang, untuk diselamatkan. Ya, makanya di banyak ayat di Alkitab kita melihat, bertobatlah, serahkanlah dirimu untuk diselamatkan. Ya, artinya Allah itu, keinginan Allah itu semua orang diselamatkan. Tetapi panggilan Allah itu hanya direspon oleh orang-orang yang mau saja, teman-teman. Ya, orang-orang yang mau diselamatkan. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya, Allah menyerukan, memberikan anugerah itu kepada semua orang. Tetapi tinggal orang itu mau meresponnya atau tidak. Begitu. Ya, jadi nanti suatu saat di sana di hari penghakiman tidak bisa salahkan Tuhan lagi. Begitu. Ya, kenapa Anda tidak diselamatkan? Ya, karena Anda memilih untuk tidak merespon panggilan Tuhan. Ya kan? Anda memilih malah untuk menghujat dia. Begitu. Malah untuk menentang dia. Gitu. Boro-boro menerima tawarannya, malahan menentang dia, malahan menghujat dia di sana sini. Ya, jadi tidak ada lagi bisa disalahkan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya bagi semua orang. Tuhan Yesus sebelum disalibkan mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Di situ banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Salah satunya ada di Matius 26 ayat 28. Dia mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas? Jadi darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib itu untuk pengampunan dosa. Sama dengan darah anak domba di perjanjian lama yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Karena domba di perjanjian lama adalah simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Yesus Kristus adalah juru selamat hakikat. Karena itulah Yohanes Pembaptis berseru-seru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teman-teman, tidak kurang-kurang pemberitahuan kitab suci ya tentang kasih anugerah Allah kepada kita. Dan banyak orang sudah menyampaikan berita ini. Mungkin Anda sudah mendengar banyak ya dari para penginjil, para pengkhotbah, pendeta-pendeta dan lain-lain sudah mendengar berita Injil. Ya, sudah mendengar teman-teman. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti hari ini, selama dia di genggamannya ada HP, teman-teman, ada gadget, ada pulsa data, dia bisa membuka. Begitu banyaknya informasi, ya, pemberitaan Injil disebarkan, teman-teman, lewat media sosial. Sungguh ketinggalan sekali kalau hari-hari ini masih ada yang tidak pernah mendengar Injil. Subscribe to my channel and also press this bell icon.